Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Sebelumnya Bang Son tolong efeknya diturunin, nggak usah pakai echo, suara asli aja. Mana teknisinya? Cek sound, cek. Nah, dah. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada malam ini, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Saiful Bahri SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sofyan Syamsuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Yunus, Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Saleh bin Mahmud Al-Idrus, guru kita Ustadz Haji Ahmad Saifta, guru kita Ustadz Haji Yahya, Ustadz Haji Kurnia Sumadi, dan terkhusus Ketua DKM Majelis Ta'lim Al-Hikmah Al-Mukarram Bapak Haji Selamat Riyadi, Ketua RW kita Bapak Haji Teddy Sutajaya, Ketua RT 05 Bapak Haji Rupaka, ini tulisannya A ya, Bapak Haji Rupoko, Rupaka apa Rupako, saat ini tulisannya gimana sih Bang? Jadi begitu, maafin Pak RT. Dan Ketua Panitia Bang Haji Maulana, Ketua Majelis Taklim Bapak Majelis Taklim Bocah Kampung Rawageni Bapak Aditya Dharma, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Para orang tua, para tokoh masyarakat, dan para rekan-rekan remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442H/2021 bersama titik 2 bacaan diri dia tuh. Jadikan peringatan Isra dan Mi'raj, perlindungan meja bangku Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai wujudan jiwa yang taat dalam iman dan takwa kepada Allah. SWT bacaan diri dah. Laduk dengkul. Gedean bangku nih kayak Kanjeng Dimas. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita dapat berkah. Amin. Yang terhormat abang saya Bang Haji Babai Suhaimi yang baru aja merad karena mengada acara lagi. Beliau capean dari pagi. Mudah-mudahan anggota dewan kita sehat dan mudah-mudahan ingat sama rakyat. Dan malam ini kita mah di sini bukan ceramah saya kita kongko aja nih mah Bang ya. Karena memang udah waktu jam 12 kurang 1 jam. Ini kita kongko aja ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Isra artinya secara bahasa jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi Isra.
Anak muda jong lancong tengah malam ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi Isra. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, lu mana malam-malam? Kok gue mau Isra gitu. Jadi Isra itu secara bahasa jalan di waktu malam yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran jalan normal itu 3 bulan naik onta. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Itu paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Maqdis, naik langit pertama, kedua sampai ke-7, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Beliau Rasul mengucap salam. Apa salam Rasul? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam Nabi langsung dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Doa itu buat kita bu. Nabi pulang Isra Mi'raj dapat perintah sembahyang, sholat. Awal perintah sholat kan gocap 50 waktu. Pulang dan Nabi kita nih di jalanan ketemu sama Nabi Musa yang namanya satu profesi Jokongko. Nabi menabi ditegur sama Nabi Musa. Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa godek, yang bener man. Ilokan sampai gocap, kaget banget tuh dia sampai gundang banget. Ini kalau bahasa kita bang. Umat tuh agak sanggup dah 50 waktu. Umat tuh melayan mau gua. Umat tuh mau gede-gede, badannya gemuk-gemuk, kaker-kaker. Minum susu madu. Lah umat tuh gue liat makan genjer doang kangkung. Enggak sanggup dah gocap mak. Mendingan lu balik sama Allah, minta diskon. Nabi balik sama Allah, minta kurangin lagi, dikurangin 5. Pulang berangkat lagi ketemu Nabi Musa dicegat. Udah berapa mat? 45. Masih banyak, kebanyakan dah, agak sanggup gua sih ngasih tahu doang nih. Balik minta diskon lagi, minta korting. Dikurangin 5 kurang, balik lagi ketemu 5 lagi, balik lagi kurangin. Sampai tinggal 5 bang, masih ketemu Nabi Musa lagi. Kata Nabi kita nggak pergi-pergi lu Nabi Musa. Enggak, gue mesti kasihan sama lu man. Udah berapa lo? Udah ngeliatin bolak-balik mandir-mandir dapat berapa rit udah. Tinggal 5 Nabi Musa ini masih kebanyakan, 5 juga nggak sanggup umatmu. Mendingan balik lagi minta korting. Apa jawab Nabi kita? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lu malu dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 aku rawatin. Nabi pulang jangankan 50 waktu pok bang, 5 waktu aja ya Allah. Kadang zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib liwat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 laki dibangun, bangun bang daripada kamu salah alik mau udah ketinggalan di jamaah di rumah aja. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-repek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun ngusruk bang. Udah neng cepetan wudhu, ayo bang wudhu. Ayo dah selesai wudhu. Lakinya ngomong, neng ayo bayang subuh vakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Lah Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Bisa 6. Bisa baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset. Udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di musola Majelis Taklim Al Hikmah, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Kata gurunya begitu, dipraktekin.
Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayangnya kongko. Ini perintah sholat Isra dan Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj itu kita laksanain? Karena kuat iman kok. Ukuran Isra Mi'raj itu hanya diukur dengan iman, gak bisa dengan otak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Kalau maunya Nabi gak bakal sanggup Rasulullah. Tapi ini Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau kagak ada yang halangin. Makanya ukurannya bukan ukuran otak, gak nyambung. Kalau otak mah beda kok. Otak mah lain otak. Otak lain. Otak mah lain otak. Otak. Ini kita ngomongin otak nih. Tuh ada bocah tuh. Tuh bocah tuh. Tuh bocah tuh kayak gudungan. Nah, ini pakai HP nih dia nih. Ini bocah. Ada emak, ada bapaknya enggak? Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu po. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah tapi mau jadi Nabi Adam. Benar? Kok Allah yang mau kok? Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di Rawageni, bukan. Di sono di Perancis. Jadi kalau Allah yang mau gak ada yang bisa ngalangin. Isra Mi'raj ukurannya iman, ukuran otak agak nyambung. Kenapa? Karena ini Isra Mi'raj jadi ukurannya iman. Percaya adanya Isra Mi'raj? Percaya. Ada yang ngomong, Ustadz itu Nabi Isra Mi'raj apakah ruhnya doang apa jasadnya doang? Ayatnya aja baca jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Orang kalau disebut hamba berarti jogrok tuh hamba. Ada ruhnya, ada jasadnya. Kalau ruh doang kagak ada jasad berarti kuntilanak. Jasad doang kagak ada ruhnya berarti mayat. Bener po? Berarti Rasulullah Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya utuh. Ini kalau perintah Allah, Allah yang mau rapi ukuran. Maka Isra Mi'raj pulang Nabi di Masjidil Haram bengong. Kenapa? Bingung Rasulullah apa yang mau disampaikan ke umat. Takutnya umat kagak percaya. Lah bener rombongan Abu Jahal, Abu Lahab kagak percayaan tuh temennya sama abu-abu yang lain. Kagak percayaan dia. Ditegur Nabi kita Muhammad. Lu dari mana? Tuh songongnya tuh, rombongan abu-abu. Saya habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama ke-7, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Waduh, Muhammad gila. Lu stres man. Yang kagak-kagak aja lu. Akhirnya ngadu rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama siapa? Sama Abu Bakar. Sedina Abu Bakar diajak ngomong, Abu Bakar, ngapa? No, teman lu Muhammad, udah PA kali. Masa dikata habis Isra Mi'raj ketemu Allah, lu sebelum nongkrong lagi di Masjidil Haram, bener kata Nabi begitu, bener loh kata Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua baca batang leher lu. Tuh, makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Imannya naik, maka kelar Isra Mi'raj. Yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah kagak jadi beriman, yang kafir memikiran kafir. Maka ini malam Isra Mi'raj kita dipesan, apa pesan malam ini? Jaga iman. Iman biar mantap, akidah mantap. Ini iman godaan berat bang, tantangan kita gede banget. Apalagi tadi udah dicerita sama Bang Babai, kondisi emang begini. Lagi corona, setahun corona ini. Kemarin ulang tahun udah dia. Lebih udah 100 tahun ya Allah, gara-gara dia semuanya kagak boleh. Kumpul-kumpul dilarang, dagang disuruh-sirin, bener Pok? Ustadz Kiai kena lockdown, semuanya kena. Jadwal yang ada batal semua Pok, mana ngulangin banjir. Kacau udah.
Makanya kita kumpul begini ini kan naikin iman kita, bener. Udah cara kita jangan pakai dilarang-larang orang pengajian, bener. Lah pilkada aja boleh, mall buka, bener bu. Sekarang baru buka tuh main bola, TV tadi Indosiar Live, Piala Menpora, boleh pada main bola dikumpul, jegal-jegalan, mepet, bener. Ilok main bola pakai masker. Nggak kagak aja. Apa gidan pengajian dilarang-larang, bener. Udah banyak bang, larang-larang semua batal semua Ustadz, mohon maaf Kiai, batal acara nggak dapat izin, pret. Udah capek kita bu, stres kita harus tahun gara-gara corona. Beritanya kebangetan diberitain yang kagak-kagak mulu, nakut-nakutin mulu. Beritanya tiap hari siang malam corona mulu corona. Yang mati sekian, akhirnya kita stres. Ketakutan pilek, ya gue kena pilek nih, ya gue pilek kena nih. Tuh. Makanya kita ngadepin corona, jangan kebangetan takut, jangan kebangetan berani, bener bu. Tapi kita kumpulin majlis taklim, majlis ilmu begini, insya Allah yakin corona nggak masuk kemari. Kita kadang ditakut-takutin mulu, pakai sanitizer ya, cuci tangan pakai sanitizer bu, ada alkoholnya. Di tangan kita nih ada yang namanya bakteri positif. Ketika bakteri positif dikenain alkohol mulu, mati akhirnya. Maka salaman tidak menularkan corona. Tuh biar tahu, jangan takut-takutin kita. Jangan lupa ya ibu bapak semuanya, pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M, sial dianggalan banget. Bener bang, itu dana bansos dibuat dia semua, habis semua. Kalau satu kantong 10.000 diambil, kalau berapa juta kantong. Yang kesini RT RW di bawah diserbu sama masyarakat, teh wah, puyeng RW kita, RT kita. Dia membuat enak buat di atas, rakyat lagi susah pikiran di mana tuh sih diangkalan buat manusia. Enak bang kita. Nggak udah capek ini kumpul begini, jangan dilarang, udah ngaji. Kan ini protokol kesehatan kita ikutin, aturan kita ikutin, pakai masker ya. Soal jaga jarak maka gak bisa, udah emang dempet-dempetan begini. Yang penting kan pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu. Udah paling nurut rakyat, pakai masker, gak pakai dirazia, denda 2,5. Pinggir jalan tangkep-tangkepin, kalau punya duit suruh push up, suruh nyapu jalanan, suruh nyanyi. Di Jakarta hukumannya dikasih kurung batang kalau pakai masker. Kacau. Iya, udah rakyat ditakut-takutin mulu. Yang mati sekian. Dari dulu bang sampai sekarang baru kali ini orang mati di data. Iya bener lah. Kadang-kadang rumah sakit agak objektif. Orang naik motor, ngebut, nabrak, jatuh, bawa ke rumah sakit, mati, COVID. Apa jadi COVID, enak banget kita. Bener bang, bener teman saya ambeien bolnya. Bolnya melonon ambeien. Dibawa ke rumah sakit, mati dari kata COVID. Saya bilang sama dokter, dok apa hubungannya bol sama virus? Itu aja udah, enak banget kita. Karena emang ada dananya COVID itu. Ketika orang sakitnya nggak tahu. Sekarang kita tahu bang, virus semuanya ada kok, virus tubuh kita. Sekarang kita buktiin mana yang mana virus corona. Ini virus corona, ini virus koroni, umpama begitu kan ya. Ini virus ini ketahuan. Ini kagak, setiap virus semuanya corona dihajar, dipotong rata semua. Yang bener dong. Biar objektif. Vaksin lagi, ya goro-goroin lagi kita. Kan jualan itu dia. Ini bukan lagi kita ngeritik pemerintah yang kagak benar, kagak demen pemerintah, boleh kita ngeritik kok. Orang Pak Jokowi minta kritik saya. Nah, dikritik jangan marah. Orang yang kritik bukan berarti musuh negara, bukan, buat kebaikan semua. Bicara masalah kerumunan lebih banyak lagi dari NTT banyak lagi kemarin. Pada kerumunan, mau dilemparin souvenir dari atas mobil. Bener po? Kan ini kagak pada ngaji, ngelempar souvenir girang banget. Kan ngundang orang pada ngerangsek. Nah ini kita ngaji, kumpul begini, bener. Dikata kerumunan lagi, tangkap tuh, pelayan ceramah tuh, radikal, tangkap. Enak aja main tangkap. Emang gue capung. Tuh ada kamera nih, masukin ke YouTube nih, viral lagi gue udah. Iya. Bukannya kita benci sama pemerintah, kita kritik orang lagi susah dikorupsi, yang kagak-kagak aja.
Kan kita kumpul begini naikin iman kita, imun juga naik, kita zikir, kita ngaji, dengar ceramah, alhamdulillah nasihat, dapet tuh, kita tawa-tawa girang, biar refresh otak kok, jangan ikutan serius mulu, buatan takut sama corona, diem aja di rumah ngerem, kagak keluar-keluar, salaman takut, ketemu orang takut, duduk bareng sama orang takut, keluar pakai masker, pakai double, malamnya makan jengkol, kagak pakai cuci tangan lah mulut lagi udah, pakai set gigi, pakai masker, enak banget, wah. Bener bang, apalagi besok kita puasa ya dah. Puasa bu, ini namanya orang puasa pasti mulutnya bau. Bener, habis makan apa pasti bau. Pakai masker coba, gas dus, gua ilaha illallah. Kita gelagapan lagi kita itu, ayo dah. Lu pikir aja bang. Apalagi pakai kacamata, saya beli kacamata, pakai masker, napas ngos, ngembur kacamata. Iya. Sehat insya Allah kita kalau ngaji begini, amin. Kita refresh otak kita, hiburan juga nggak apa-apa kok, biar gak stres di rumah, joget aja setel musik yang kencang, orang joget hiburan senam, biar sehat, orang joget nggak dilarang kok, siapa yang larang joget, disuruh sama Haji Oma yang nyuruh, joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang, nah begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting, kan begitu deh bu. Ada lagunya kan ya? Ada. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, atas tahu batasnya, kan begitu. Mari kita joget, joget, begitu kok. Kalau salah salahin orang ya Joma, dia yang nyuruh. Hiburan kita refresh, ngaji apalagi tenang batin, alhamdulillah. Iya, iman biar mantap nih. Isra Mi'raj nguatin iman kita, karena iman godaan berat, tantangan berat. Kenapa kita melaksanakan Isra Mi'raj? Biar iman naik. Karena masuk Ramadan yang dipanggil iman, puasa yang dipanggil iman, sholat yang dipanggil iman, ibadah yang dipanggil iman. Orang kalau udah imannya gampang, enteng rasanya ibadah. Karena iman diuji sama Allah. Mana ujian? Macam-macam ujian iman. Di rumah siang malam ujian kita mau ibadah banyak. TV nonstop siang malam. Anak emak maghrib berebut remote. Apalagi emak kalau udah 7:30 udah mencet RCTI udah dia. Ikatan Cinta. Kalau udah nonton si Al sama si Andin udah kagak bisa bergerak udah dia. Remote digenggemin aja sama dia. Lakinya juga gak ngain, sono bang, jangan gua aku nonton rame nih. Bener bu? Mengawalnya sih kagak demen, emang si Al sama Andin kurang kok, ini pura-pura ya. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin si Al demen banget udah, demen banget sama si Andin. Udah sayang banget, kan yang benci sama dia banyak yang bisa buat, yang misahin banyak kok, banyak banget yang jahat sama dia. Iya nonton guru. Ya alhamdulillah. Emang Pok doang punya TV, saya juga punya TV Pok. Ya ilah, godaan berat, tantangan berat, TV sinetron banyak yang kedidik udah. Anak kita sinetron ngajakin berantem, ngajakin tawuran, ngajakin pacaran. Sinetron emak-emak ngajakin benci melaki. Tuh jeritan hati sang istri. Itu kan provokasi tuh. Sinetron, dia mulu yang bener, yang salah melaki mulu salah. Padahal ceritanya itu mulu. Judulnya dia lain-lain, ceritanya itu lagi, sama ujungnya. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, nikah, karirnya naik di kantor, ada cewek yang godain dia, godain, akhirnya demen, diporotin duitnya, jatuh miskin habis, jalan ke pinggir jalan, tabrak mobil juga, jatuh, dibawa ke rumah sakit dah, nengokin bininya yang tua, ada baru soundtracknya, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Dia mulai yang benar, aku salah. Banyak lebay-lebay banget ini tuh. Marah-marah masih bagus sekarang, mendingan. Marah-marah dulu, parahan lagi bang, lebay. Sinetron kurung batang nangkring ke tiang listrik. Ada tuh ya sinetron gitu. Iya. Digotong, nyebur ke kali tuh mayat. Udah dimasukin ke kuburan, dikuburin. Sebut gede kuburannya. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, kisah nyata. Wah, pret. Buatan lebay itu.
Nih, godaan iman berat, tantangan iman berat. Kita mau ibadah ada aja halangan. Udah rapi malam Jumat mau yasinan, gerimis. Itu kan godaan kok. Bukan orangnya yang keluar rumah itu, tangannya yang kuat. Ya, gerimis. Depan pintu begini tangannya, ya, gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget. Manjur itu omongan. Ya Allah, ada aja halangan, godaan iman. Semakin berat tantangan, semakin besar juga pahala yang Allah kasih. Kita kumpul di majelis talim begini kan naikin iman kita. Ngaji kumpul begini, gak ada ruginya. Dosa diangkat, pahala gede. Orang ngaji kumpul begini bang, jangan salah. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau waktu ngajar bilang, andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala agak kelihatan kok. Kita ngaji begini, dosa kita dirontogin, diusak, dosa kita dihapus, ditipek, digebeg. Rabak dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah bang, jujur. Termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Apalagi yang tukang ngomong, dosanya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang udah biasa, bagian gue mau diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Wajar diomongin orang. Dosa kita yang kecil-kecil sengaja ada. Dosa melaki, masa bergabrek kok. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur, suruh niat jam, kan salah itu bin. Nah dia aja yang melek niat jam, makanya nyuruh laki. Mau lagi pules-pulesnya. Mau berangkat ngaji, laki aja perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ya bu, yang dosa yang kecil-kecil dirontogin, diusak, pahalanya gede. Kita datang ke majelis talim ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Guru kebet, mau bisa kayak kagak bawa tuh kitab. Guru tutup lah. Udah guru udah tutup. Temen nanya nyolek, halaman apa kok? Boleh kebet tuang ini. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000 rakaat. Buru-buru 1000. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya ukuran lama nih terawih. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit kok. Memang gak pakai modal. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini datang doang ke rumah sakit nengokin, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya. Emang apa yang lo rasain sih Ji? Lo pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa. Nah emang apa? Bisa lo kemarin gak bawa apa-apa. Coba lo bawain jeruk kali, gue rasa-rasain ada asamnya, ada manisnya, emang WA juga. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah, 1000 jenazah. Luar biasa bu. Nih Isra Mi'raj kan ceritanya perintah sholat, nih sholat kan diajarin. Dalam ilmu fikih lagi ngaji. Bagaimana? Di fikih ada as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara mintanya wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet bang. Anak minta kagak ngomong lagi, depan bapaknya nyolek. Tangannya begini aja. Bapaknya bingung motor apa beda. Mintanya kagak ngomong tuh bocah. Empok minta beliin cincin sama laki, enggak ngomong lagi, nyolek. Lakinya ngeliat begitu meremelik. Ntar malam ngapa tuh? Salah persepsi po. Makanya mintanya kudu ngomong. Dalam ilmu fikih sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ada aturan fikihnya. Diajarin kita ngaji, tata cara sholat diajarin, gerakannya diajarin. Di mana? Di majelis taklim, ilmu fikih ngajarin. Sedekap yang bagus bagaimana? Fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri.
Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Kalau di atas dada kayak orang ampak begini. Sedekap ditaruh di bawah pusar, saya curiga lagi. Jangan-jangan nggak pakai celana dalam sembahyang. Ada aturan fikihnya dong. Perempuan kalau sholat berdiri harus rapat kakinya. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang kalau sholat berdiri. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Bener po, mbak mau kagak ngerasain kan? Ada sesuatu yang ganjel ya bang? Wah giel kurang resik. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Lah kasihan angin kenceng dari bawah. Seriwing lah. Ada aturannya. Fikih ngajarin sholat jangan pakai yang disuruh rapat. Sholat tuh kadang-kadang ada orang sholat kaki kita diiles. Kelingking kita diiles lagi dia supaya nyampur kata dia, setan agak lolos. Lah dari kelingking kagak lolos, dari selangkang aja lolos tuh setan. Dalam sholat berjamaah bukannya kaki yang disuruh rapat abang, yang disuruh rapat itu pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang kiri, pundak kita yang kiri di bawah pundak teman kita yang kanan, rapat. Makanya Rasulullah sholat yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah sholat berjamaah bersap-sap berbaris-baris rapat seperti orang yang mau perang. Begitu musinya, ada aturan, jangan sok pinter, nyalain mulu kerjaannya. Nah, kita atahiyat bener, atahiyatul asyhadu alla ilaha illallah. Kan begitu, fikih ngajarin begitu bu, gerakin telunjuk kita. Asyhadu alla ilaha il, gerakin, bukan gerak-gerakin. Kalau gerakin mah sekali, beda sama gerak-gerakin. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Ini namanya gerak-gerakin. Selesai sholat kita salam kanan, salam kiri, muka kita usap, diomelin sama dia. Bang kenapa muka diusap? Gak ada aturan fikihnya itu. Lah emang apa muka gue usap? Gue puyeng ya tunjuk lu begini. Pakai dalil akal-akalan aja ngelawan dia. Nah, orang baca usoli diomelin. Saya pernah bang lagi sembahyang, saya sholat itu ditanya dia. Bang tadi abang sholat baca usoli. Emang apa pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, dalam hati ngomong ya jawab berantem kali orang. Lah baca usoli dibilang haram. Kita mau sholat kan bu, pak ngadep kiblat nih. Sebelum takbir kan baca usoli dulu. Sholli fardul maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak. Sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati. Niat sajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu akbar usolli fardul maghrib. Ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak ngapa-ngapa nggak baca usoli. Karena baca usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib langsungnya takbir bu. Allah. Tapi niatin bareng di hati. Allahu akbar. Lesah. Kenapa? Nggak pakai usoli nggak apa-apa. Bahkan kalau menurut saya kita mau sholat nih sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang nih ngadep kiblat kok sebelum takbir nyanyi bang. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir dah. Allah. Barengin hati-hati. Allahu akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu. Apa masalahnya? Kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Pak Ul. Kalau mau sembahyang lu jangan nyanyi. Otak lu di mana? Tapi ada tapinya. Secara hukum ya sah. Man adabnya nggak ada. Nih hukum kita gampang Islam ngajarin. Makanya kita pentingnya ngaji begitu sama guru.
Nanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak paham nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya guru-guru kita, ustazah, ustaz kiai. Nanya. Orang sekarang pada sok belagu. Ngapain ngaji sama ustaz udah? Ya, udah agak zaman. Sekarang udah ada Google, tinggal ketik doang aja Google. Nanya di situ nemu. Google memang selalu global Bu, tapi penjelasannya siapa? Ya guru kita. Bukan berarti kita nggak boleh ngaji sama Google, searching gitu nggak boleh, silakan. Cuma kita nanya lagi sama guru, penjelasannya nanya. Kadang akal-akalan doang. Nanya yang kagak sangka ada, nyambung otaknya dia. Saya lagi sholat Ustad, nanya nih ya, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustad? Bocah pertanyaan PA ini. Saya balikin sama dia, lu nanya pengetes gue sih. Ya batal lah orang lagi sholat kentut. Terus kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka Ustad. Lah basuh, nanyanya banyak kok. Itu dia intinya Pak Ustad, nggak nyambung dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih bocah kok tanyaannya. Ini nggak jawab, enak banget saya. Saya nanya lagi sama dia, gue tanya dulu dah sebelum gue jawab. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka Ustad malu, ya makanya muka lu yang dicebokin. Suek lu. Karena akal-akalan kok nanyanya. Ini pentingnya ngaji begitu. Kita kalau ngaji hukum Islam gampang, jangan gampang-gampangin, jangan. Dalam ilmu fikih kan kita diajarin bang, air kencing najis nggak? Najis. Air sperma tidak najis. Air kencing najis, air sperma najis. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa yang najis itu keluar air kencing kita nggak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing kan najis. Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal keluar sperma nggak najis air sperma. Terima dulu pakai iman, biarin terima dulu. Akal main. Apa mainnya? Yang najis aja Pak Ustadz nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang najis, yang nggak najis saja disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis Pak Ustadz. Terima pakai iman, akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, nih andaikan saja ya, setiap kita habis kencing bang, diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang enggak yo? Apalagi musim hujan, beser mandi. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 4 kali 5 kali wajar nganten baru, dan udah kaki. Ini ada aturannya. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Orang ilmunya banyak, salah naruh aja diomelin, apalagi nggak ada ilmunya. Qori kita tadi, guru kita luar biasa, suaranya enak, qiraatnya bagus. Boleh qori baca begitu, orang ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Tentang qori takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah makmum teriak, lamaan makmum lo kelosodan makmum. Biar qori internasional banget, kalau lagi jadi imam tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak. Ilmu punya, tapi salah naruh diomelin. Enggak boleh. Bener kok? Ada aturannya. Makanya ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, oh ya di pojokan kedengeran, ujung sono kedengeran. Kenapa? Ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau agak ada speaker kok, recet gorokan. Ini kan ilmu, ngomong pedal pelan, tapi yang jauh kedengeran. Ilmu bikin gampang. Enggak, saya ngecek sound dulu kalau mau tablik gitu. Ngecek, pernah saya ngecek lapangan selama, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Kita nanya serius. Memang di sana kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran.
Ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang kok. Tahun 50-60 saya punya engkong bang. Punya engkong tuh berangkat haji ke Mekah. Zaman itu naik ke haji, pergi haji 6 bulan. 6 bulan naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu lebih mudah, bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya gak kaku hidupnya. Guru kita baca Quran aja tadi pakai seni. Seni apa? Seni tilawah, indah didengarnya. Ada lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, enak. Ada Bayati jawab, enak. Ada semua, ilmu ada. Seni bikin hidup indah. Baca Quran pakai seni enak, indah didengarnya. Baca sholawat pakai seni hadro. Ada bocah anak muda. Coba baca sholawat kencang doang, kagak ada lagu-lagunya. Kurang resep kok. Salatullah, salamullah, alatoha, Rasulillah, kurang enak. Kalau ada lagu hadro kan enak. Salatullah, salamullah, ala qaha Rasulillah. Indah didengarnya, seni bikin indah emang. Adzan di musola Al-Hikmah. Loh kalau gak ada lagunya, kaget orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai lagu, suaranya yang enak. Yang penting jangan salah lagu. Ya, bocah kamu saya kok preman baru isap. Azan maghrib kencang banget pakai lagu dangdut. Orang pada kedengeran semua. Hayalal sholat, hayalal sholat, hayalal falah, hayalal falah. Allahu Akbar. Lah. Aduh. Ya seni biar tempatinya yang ngepas lah. Baca Quran ada seninya, baca sholawat ada seninya. Ini anak muda, hadro, anak-anak MI itu yang kecil-kecil bocah nih yang pasukan Budreksin. Tuh makanya marawis dia. Marawis kendang kecil banyak, bring brak bring brak bring brak brak bring brak tuh. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi dia duduk, bring brak dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main kok. Pergi-pergi yang duduk-duduk. Itu namanya merawis. Empok kalau empok kampusnya ketimpring rebana dia. Ini tuh rombongan Majlis Taklim. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengahnya bur. Ke pinggir ke tengahnya bur. Lalu itu ada bas 1 bas 2 ke pinggir ke tengahnya bur. Wah, nggak ada yang main bang. Orang nyebur semua. Tinggal vokalisnya doang. Ada seni udah enak aja bu. Indah. Seni bikin hidup jadi indah. Agama hidup kita jadi terarah. Orang ada agamanya berarti hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman. Diajari di situ. Islam itu agama yang paling luas. Dalam segi apapun diajari dalam Islam. Islam mengajarkan adalah hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bergaul. Ada semua. Berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham. Ayo ajaran Islam yang di rumah po. Tengok banyak ajaran yang kita lupain. Padahal ajaran yang kecil-kecil tuh lupa kita. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya. Bener kan? Adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adabnya ada, doanya ada. Adabnya masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, Islam ngajarin, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz kalau makan bareng begitu? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Adab nih bang. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Adab nih. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, set lapar banget gue kayaknya nih ya. Itu adab. Yang ketiga adabnya apa? Kalau emang jatah kita bagian di situ, rawatin di situ aja, udah maju mundur situ aja. Sekitar itu po. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek ya longsor. Ada adabnya. Islam ngajarin.
Mau tidur, bangun tidur doanya ada, kan jelas. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada sebenarnya. Lagi kumpul bareng sama teman ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru nih, ngobrol, dengar suara kentut. Islam di situ tampil ngajarin buat kita, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ ada Islam ngajarin bu akhlak. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, jangan ribut. Rasain aja. Nah, kadang usil mulut kita, siapa nih kentut? Lu ya? Doa, enak aja lu. Nah, ada nuduh-nuduh orang. Udah diem aja. Sampai kentut di Islam ada ajarannya. Sampai bab kentut fikih ngajarin. Tuh hebatnya. Gak ada agama lain ngajarin bab kentut. Islam ngajarin. Ada jenisnya 4. Kentut jenisnya ada 4. Ilmu fikih ya bang ada. Kentut pertama nih pok. Bukan jorok Wirdanta. Suaranya gede. Baunya kurang. Ada nih. Menang suara doang. Buet ada. Tapi baunya kurang begitu bau. Nah, yang kedua ada lagi, suaranya nggak ada, baunya yang luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledak aja bau. Yang ketiga, kentut jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, ibu keluar juga tiut. Nah, itu sering tuh. Ada. Nah yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya gede, luar biasa baunya, luar biasa. Kenapa habis kentut bau? Karena yang habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu kok yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Iya. Ada di situ. Makanya kita ngaji, kumpul, alhamdulillah kita ngaji begini. Apalagi udah mau masuk Ramadan kok, banyak udah pada penutupan pengajian tawakuf menyambut Ramadan. Iman biar mantep. Kenapa? Karena yang dipanggil puasa ntar Ramadan adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Jadi kagak dipanggil. Artinya yang dipanggil puasa kan iman. Orang beriman doang, yang kagak beriman enggak dipanggil puasa. Ini semua ajaran Islam luar biasa, panggilannya iman. Sholat panggilan iman, puasa panggilan iman. Sholat ada aturan adabnya, ajarannya ada lengkap. Puasa begitu juga. Maka semua dalam Islam itu bersumber disiplin. Sholat ngajarin disiplin kok. Disiplin apa bang? Disiplin waktu. Islam udah ngajarin disiplin waktu sebenarnya. Lewat apa? Lewat sholat. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Kan disiplin. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz, saya tambahin atu ya biar 5 pahalanya banyak. Salah. Tetap ya 4 ya 4. Kecuali kita bepergian, musafir, kita bisa qosor, kita bisa jamak. Ada lagi keringanan tuh hukumnya. Enak Islam. Puasa juga disiplin, ngajarin. Ngajarin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Kalau belum waktunya minum, jangan diminum. Lagi puasa siang hari po, yang halal jadi haram. Tempe halal tuh, siang hari haram. Halalnya kapan? Habis maghrib. Kolak halal, siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal, habis maghrib. Tempe halal, habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal, habis terawih. Habis maghrib nafsu amat po. Habis terawih lama dikit. Nih ada semua aturannya. Panggilan iman puasa. Puasa panggilan iman. Syarat fikihnya ada. Syarat wajib puasa. Ilmu fikih lah gitu. Apa syarat wajib puasa? Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kagak puasa besok Ramadan itu orang kurang syarat. Karena ada syarat puasa. Ustaz, dia kan orang Islam itu, kok kagak puasa? Ya biarin apa, orang belum balik. Orang belum balik nggak boleh, boleh nggak puasa silakan. Ustaz anak aku 2 masih belum balik. Ya barangkali belum mampu dia lagi sakit kali jadi kagak mampu puasa.
Sehat Ustaz, badannya gemuk keker selihat. Berarti gila. Akalnya kagak ada. Makanya pentingnya kita ibadah begitu Bu. Diajarin semua, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Di mana ngajarinnya? Lagi sholat Bang, kita kan sujud. Bener Bang? Sujud. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Ini kepala anggota tubuh yang paling terhormat. Bercanda sama teman, dikeplak pala kita marah. Jangan main pala dong, dipitrain pala buah. Yang lain boleh dicolek, bener Bu? Pala, makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Rawageni KTP-nya gambar dengkul? Agak ada. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat Bu, perhatiin kepala kita sama rendahnya sama kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ternyata sholat ngajarin kita disiplin. Enggak, disiplin apa? Disiplin waktu, terus ngajarin kita supaya tawadhu, rendah hati. Ternyata enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka sholat ngajarin kita jangan sombong. Apa sih yang mau kita sombongin? Lahir ke dunia aja kita dibantuin orang, dukun yang bantuin bidan. Nama aja nama kita nih, nama kita Nur Fadilah. Yang ngasih siapa? Orang. Orang yang namain. Baju yang makin siapa? Orang. Semuanya kita nggak ada apa-apanya. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan pundak duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Jangan sombong. Sholat yang ketiga ngajarin kita apa? Ngajarin kita selesai sholat. Ada Bu, kita perhatiin. Selesai sholat, salam kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup kudu tengok kanan, tengok kiri. Lihat saudara kita yang masih butuh uluran tangan kita. Masih banyak fakir miskin, anak yatim. Jangan pelit dikasih kebanyakan duit. Kadang-kadang dikasih pelit banget ya, sudut banyak. Dikasih harta, titipin harta, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning, bol nonton udah parah Bang tuh. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Pakai yang pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto. Ngaku aja Po, presto kan tulang hancur semua. Kucing pada kurus habisan tulang. Pelit. Bantu uluran tangan kita yang punya harta. Hidup enak adanya orang lain. Itulah hidup enaknya bermasyarakat. Masjid kita, musola kita udah nyontohin. Musola ini masyarakat musola, cakep Bang. Kalau kita nyontoh masyarakat musola, di musola nih ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Aturan, simbol demokrasi kita umat Islam, musola masjid. RT masuk masjid, copot sepatu teh. Bener kan? RW masuk musola, buka sepatu. Lurah masuk musola, buka sepatu. Ra. Camat masuk masjid, copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk musola, buka sepatu. Dijaga kesuciannya. Lain sama yang lain. Kalau udah masuk ke musola, jangan usil tuh. Udah masuk semua nih ke musola, jangan ngomongin warna kulit, jangan ngomongin suku, jangan. Warna kulit begini kita kagak mesen. Jangan ngatain warna kulit orang. Potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang Po. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang agak mesen. Kalau udah masuk musola jangan ribut, mau dari mana kayak dia. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Benar? Jangan ngomongin soal suku, maka diajarin di musola kompak bersatu. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong, rugi. Bener Bang. Betawi kagak boleh ribut sama orang Sunda. Kalau Betawi ribut sama orang Sunda, ribut kita kredit panci, masa apa kreditan?
Betawi kagak boleh ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, waduh, ribut bang kita. Nambel ban sama siapa? Kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, begitu. Berapa lobang Lai? Bener bang. Kalau udah masuk ke musola semua, ya jangan ngomong yang lain-lain, udah menyembah Allah Tuhan yang sama. Temen nanya, lu dari mana? Lu dari Kidul, ngadep ngulon. No dia mana? Dia orang Wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Lu dari Kulon ini, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat dalam bacaan sholat sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Jangan ngatain orang Islam anti Pancasila, salah. Udah duluan ngajarin Pancasila. Mana buktinya? Orang kita ini biasanya bu, lagi mati ada kematian, tahlil. Tahlil itu mewujudkan dan memberikan pencerahan, bahkan mengamalkan Pancasila. Tahlilan tuh ngamalin Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang tahlil yang dibaca apa surahnya? Kulhu Allahu ahad, Kulhu Allahu samad. Kenapa kulhu? Katakan Tuhan itu satu. Berarti ketuhanan yang Maha Esa dipakai, udah diamali. Yang kedua, selain ketuhanan yang Maha Esa, silanya kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang tahlil kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusianya semuanya adil dan beradab. Adil, duduknya sama rata. Orang kaya miskin bareng tuh beradab, bersila semua. Enggak ada yang rebahan. Udah ngamalin sila yang kedua. Yang ketiga, persatuan hidup. Kumpul bareng, semuanya bersatu. Yang kaya, yang miskin bersatu, yang jabatannya tinggi bersatu semua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke apa namanya? Kerakyatan yang dipimpin dalam tahlil ada yang mimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada musyawarah dulu sebelum mimpin. Nih kira-kira Ustadz baca tahlil ya, Ustadz yang ini baca doa ya, Ustadz ntar tausiah nih. Ada musyawarah dulu. Dan yang kelima, namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua yang jamaah tahlil. Kenapa? Dapat besek keadilan sosial. Besek semua dapat. Sama beseknya rata. Enggak ada yang beda-bedain. Cuman yang namanya adil enggak selamanya sama. Kita punya anak SMP ongkosin tiban kolak. Punya anak SD ongkosin goceng. Beda. Makanya beda ustadz sama jamaah. Loh ustadz biasanya 2-3 ditumpuk. Tuh makanya udah ngamalin Pancasila, termasuk sholat di masjid udah ngamalin Pancasila. Sholat kalau pakai bahasa masing-masing rame po. Teman kita dari Padang takbir, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Teman dari Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong, nanaonan silaing euy. Kacau. Yang kesian teman kita dari Ambon. Allah singkatan lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah mati lama-lama. Salat ngajarin kita kompak bersatu. Amin. Majelis taklim mushola Al-Hikmah saya lihat kompak bersatu, banyak anak mudanya di sini. Amin. Ini kompak panitia semua, dukung yang tua-tua, anak muda kita. Hal-hal yang kreatif, cari orang tua yang bijaksana. Yang tempat orang tua kita tukar pikiran. Orang tua yang bijaksana, jangan orang tua yang gede ambek. Kadang-kadang orang tua bisa nyalain doang, anak muda salah itu loh, yang benar bagaimana kong? Aku juga bingung. Cari yang bijaksana, tempat kita curhat dan tukar pikiran. Amin. Enak begitu, anak muda siap gantiin yang tua-tua. Masih cakep, udah tingkat musola kita, udah keren. Jadi masih besok-besok nih. Iya, udah gantian. Apalagi dikit masuk bulan Ramadan, bagi tugas, jadwal tarawih, diatur. Imam jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Orang imam udah tua aja, kayak udah ompong-ompos jadi imam. Jamaah banyak di belakang, bacanya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda teriak, kapan kelarnya? Tarawih 23 rakaat mau witir besok kapok yang di sini.
Udah engkong jangan jadi imam, engkong baca doa aja kan cakep. Yang mudaan dikit, jangan juga terlalu muda. Mentang-mentang baru lulus pesantren, bocah belagu banget jadi imam. Minggir aki-aki udah suruh minggir. Enggak pakai usaha lagi baca-baca Allahu Akbar, dolin, dolin. Nenek dah, gue nyungsep juga ini gua. Biar siap gantiin yang muda-muda. Alhamdulillah. Kita miris banget kadang-kadang. Ustadz kagak ada menatu di kampung menatu. Pas bayang maghrib ustadz pergi kondangan, kan ribet. Tapi dorongan jamaah. Jadi imam loh. Udah lu aja. Lagu. Udah RT kali RT. Gue malu gak pernah ngaji gue. RW kali RW, apalagi gue gak hafal ayatnya. Itu gue. Akhirnya sampai Isa minta dorongan doang. Agak sembahyang. Ada model lain lagi. Ada bocah anak muda berunding di belakang. Bagaimana sih urusan sembahyang ini ya? Lu jadi imam dah lu. Bisa gak lu jadi imam? Sebenarnya gue bisa nih. Man gue kagak berani. Lalu kalau, nah gue berani. Man gue kagak bisa. Nah yang enak kita bagi tugas dah. Daripada agak sembahyang, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gue benerin. Pede buat yang berani kok. Baca Fatihah lancar, baca kuliah keder. Surah Al-Kafirun hati-hati bu. Kalau nggak biasa baca itu, bisa pergi nggak bisa pulang itu. Lah banyak tikungannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Lah ini bocah yang bisa di belakang teriak kencang banget, lakum. Guru ingat juga entar lakum dinukum walagolin ya. Aki-aki ngomong perasaan gue udah amin. Ini gue amin lagi. Siapin anak-anak muda kita, siap gantiin. Alhamdulillah belajar anak muda. Bukan agak terjadi bang, terjadi di kampung saya orang kagak biasa jadi imam, disuruh imam grogi. Baca watini nyasar ke wal asri. Bener bang, saya sebut aja deh orangnya. Nama saya, di kampung saya itu ada namanya Bang Hambali. Itu dia kalau bisa jadi imam, nggak biasa. Bisa sih bisa, tapi kagak biasa. Ya begitu, baca watini nyasar ke wal asri. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Watini nyasar ke wal asri. Ini makanya siapin anak muda pengajian. Alhamdulillah di sini ada pengajian nih namanya Majelis Taklim tuh. Majelis Taklim bocah kampung Rawageni. Udah ngaji. Anak muda siapin. Dulu Rasulullah jadiin Usama bin Zaid bu. Umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat senior yang lain pada kesel kecewa ngobrol sama Rasulullah. Ya Rasul, kenapa sih Usama bin Zaid bocah baru kemarin dijadikan panglima perang? Apakah kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi. Kalau yang tua udah ngerasain muda, yang muda belum pernah ngerasain tua. Tampil yang muda-muda, alhamdulillah. Ini mesti didukung oleh orang tua. Kenapa? Dulu Rasulullah dakwah tuh berhasil, dakwahnya Nabi berhasil, punya sahabat 5 yang terkenal. Siapa dia? Pertama Abu Bakar. Siapa ini? Mertua merangkap orang tua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah tukar pikiran, orang tua yang bijaksana. Tempat Rasulullah curhat. Kudu ada Abu Bakarnya. Di kampung kalau masih ada yang dituain, enak rasanya anget, ada yang dituain. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara, jenderal, berani buat Islam. Berani bela Islam. Anak muda di sini mesti begitu Rawageni. Ada jawaranya. Tong ngaji anak muda. Kalau ada yang macam-macam, gangguin lu bilangin sama gua bacok batang lera, macam-macam. Tuh harus ada jawaranya. Yang ketiga ada siapa? Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, dihabiskan buat perjuangan. Di Rawageni kudu nyari Utsman. Lah, donatur. Anak muda bikin pengajian lu modalnya apa? Air, semuanya makanan konsumsi, gue yang menanggung jawab. Begitu mestinya. Gurunya gue yang apapin. Begitu. Ini nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman rada susah kok. Harus ada Utsman bin Affannya pengen maju. Yang keempat ada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak muda Sayyidina Ali.
Masih muda, berani berjuang, bahkan nyawanya ditaruhkan buat Rasulullah, buat Islam. Kapan? Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam sebelum berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar beti sama Satpol PP. Satpol PP Abu Jahal rombongannya. Dikepung tuh rumah Rasulullah, ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Rasul ngomong, Ali gantiin tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang mau dibunuh aku, target utama aku. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Apa jawabannya? Anak muda yang soleh. Sayyidina Ali anak muda soleh. Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah, saya rela mati. Itu anak muda soleh. Kalau anak muda pintar, enggak begitu jawabannya. Ali, gue mau hijrah nih sama Abu Bakar ya ke Madinah. Lu ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh lu nih. Nah, jangan saya ya Rasul, ya saya mudaan, Abu Bakar aja tuaan. Tuh, beda. Maka nyari anak muda yang soleh. Kita rombongan anak-anak remaja pengajian majelis taklim Rawageni, ayo kumpul kompak bersatu. Yang muda ngaji, yang tua ngaji kan enak kok. Mau masuk Ramadan begini kan kita Masya Allah udah berasa dah. Iklan di TV udah mulai nih, iklan puasa mulu. Iklan buka puasa, ikan sirup ada semua ya po. Iya udah mulai sekarang berasa udah. Kenapa? Semua orang pada penutupan pengajian, di mana-mana musola majelis taklim kita dengar lantunan orang baca sholawat. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ya Allah pun dengar begitu hati kayak dirorot. Mata udah mau ngucur aja air mata. Ngapa? Inget yang udah-udah yang agak kagak. Tahun kemarin masih puasa bareng tetangga gua. Tahun ini gak ketemu lagi. Saudara gua kemarin masih kumpul bareng, emak bapak masih ada terawih tahun kemarin. Terawih tahun ini gak kumpul lagi. Sedih. Makanya bulan Roah kita disuruh doain. Maka istilah orang Betawi mah ada roahan. Roahan asal kata arwah, ngirimin doa. Nabi yang ngajarin. Nabi datang di bulan Roah. Kapan? Datang ke pemakaman Baqi, Bu. Di samping Masjid Nabawi ada pemakaman Baqi. Rasulullah angkat kedua tangan beliau. Apa doanya? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman surganya Allah. Didoain. Makanya bulan Roah kita disuruh nyekar, ziarah ke kubur orang tua. Doain. Kita datang, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang di dalam kubur nyaut po, waalaikumsalam. Cuman kita kagak denger. Andai kata denger po kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Lu nyampe ji, lu kata denger kaget kita. Surat Yasin habis kita lempar. Sendal jepit putus kita ngibrit lari po. Tasbih ampar-amparan di mana udah. Mereka melihat kita nggak melihat mereka. Makanya pakai assalamualaikum karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, sono mayata Los Angeles Amerika. Ini kita datang ziarah ke kubur, doain orang tua kita, ngirimin Fatihah buat orang-orang tua kita, doain. Kenapa? Kita masuk bulan Roah, litat hiril kolbi, mensucikan hati. Kemarin bulan Rajab, litat hiril badan, suciin badan. Ini mah bulan Sya'ban, litat hiril kolbi. Bulan Ramadan lain lagi, litat hiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Maka persiapan pengen dapat Idul Fitri 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bersihin badan. Sya'ban bersihin hati. Ramadan bersihin jiwa kita. Sehingga keluar Ramadan bersih kita. Badan bersih, hati bersih, jiwa bersih. Maka itulah yang disebut Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Suci, bersih tanpa dosa dan noda. Bersih lahir batin. Maka kita pengen keluar Ramadan nanti, Bu. Kita pengen keluar Ramadan bang kayak bayi. Bayi gak ada dosanya. Makanya bayi kita cium kapan aja enak. Dosanya gak ada. Orok kita cium siang, malam, sore, tengah hari kita cium masih enak. Kenapa? Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Dosanya gak ada. Coba tengah hari nyium aki-aki po. Lah beda rasanya. Makanya bayi baru lahir rezekinya lancar. Orang yang kagak ada dosanya rezekinya lancar.
Bayi juga begitu, baru lahir rezekinya ada aja. Yang datang nengokin, bawain babysit, ada yang bawain bedak Hasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama emaknya buat mapas. Bener Pok? Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Gimana sih ini ya urusan? Memang kita lagi ngomongin dosa. Bayi kagak ada dosanya bang, bayi kagak ada dosanya. Sampai kagak ada dosanya tuh banyak banget yang datang bawain, bayar rengginang dibawain. Padahal kagak ada giginya. Tuh kan emak yang makan, emaknya makan rengginang, keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan rengginang, ngomongin rengginang ini. Iya ada gigi sama dosa ada. Ya Allah enak jadinya luar biasa Bu. Makanya kita berharap ketemu Ramadan, amin. Ini Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi, amin. Ya Robbal Alamin. Dah jam 12 sudah poyak, di sini aja ya. Hah? Terus Empok mah emang empok kuat. Saya capek Pok di atas, empok enak di bawah. Saya di atas ngos-ngosan ini, sampai bergerah di atas mah Pok. Pok, terus, ya dah terus dah, nggak apa-apa. Orang ceramah kan kayak supir taksi, taksi online, tergantung penumpang. Ya kalau penumpang suruh terus, saya terus. Yang penting argonya jalan sah. Aduh. Udah capek buat Pok saya, mana belum makan, lapar ini. Ya, kalau ada siapin panitia ya. Makan lo nih. Ya Allah, intinya Pok ini kita kelar Isra Mi'raj biar ada bekasnya. Nih kita kan menutupan pengajian bermusafah, bersalam-salaman. Masuk Ramadan kita maaf-maafan. Silaturahim sama yang masih hidup sama yang udah kagak. Doain orang tua kita. Kita kadang sering lupa bang, ziarah setahun sekali lebaran doang. Bangki kita bawa, pacu kita bawa, kita koren kuburan emak. Yang dasar anak geblek kebuang doang kita taruhin. Air mawar 3 ember disiram ke kuburan emaknya, sampai gelagapan emaknya. Oh. Udah begitu bukan doain di kuburannya, ngomongnya, Mbak, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau kriaan, mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Itu kalau emak bisa hidup dicekek tuh bocah Pok. Doa yang penting, makanya roahan, kita ngeroahin, ngirimin doa buat yang udah kagak. Ya Allah kita teringat Bu, bahwasanya anggap Ramadan ini kita ketemuin Ramadan terakhir. Kita nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi, bener. Anggap makanya kita kudu serius menghadapin Ramadan buat ibadah, saling bermaaf-maafan, nih semua maaf-maafan, salaman, bukan sekedar tangan yang salaman, hati yang salaman, bener. Orang minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Batuk. Memberi maaf itu jauh lebih mulia. Kenapa memberi maaf jauh lebih mulia? Karena minta maaf lebih gampang daripada memberi maaf. Minta maaf mah gampang, maafin gue Pok. Memberi maaf yang rada-rada susah. Boleh gede gemelu minta maaf sama hati. Makanya kita plongin, masukin Ramadan nih, insya Allah bersihin diri mau masuk bulan suci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih kita bisa kumpul, bisa terawih bareng lagi ya Pok. Biar sehat semua nih yang ada di sini. Berkah, mudah-mudahan corona biar dia merah kemana kayak jauh tuh corona. Suek banget gara-gara dia. Bukan musola jangan disilang-silang lagi, sembahyang udah garet susah jauh, silang kayak orang mau moncak silat kita. Ya mudah-mudahan kita semua sehat, semua panjang umur ya Bu. Tapi sebelum saya tutup, tadi MC udah ngumumin tuh ada stano madu mama madu Bang Cile, mereknya ada foto saya di situ, keren Pok. Wow, foto saya keren peng pokoknya. Ada madu asli nih saya mau cerita, ini madu asli dari Sumatera ya enggak. Ibu beli 1 botol sama aja ibu udah nyumbang sebagian menginfakkan untuk pembebasan lahan buat pesantren saya. Doain Bu ya. Ini ada 100 gram ukurannya 25.000, ada yang 300 gram 60.000, ada yang 600 gram 120.000. Ada yang jagain di situ. Mudah-mudahan yang punya duit beli ya Pok, beli, yang punya dibeli ya. Mudah-mudahan pada beli semua dah ya. Yang nggak punya duit minjem temennya
Ya beli itu madu asli suplemen buat kita hingga meredahkan kita, naikin imun, enak kok naikin imun kita, sehat suplemen pokoknya dia sehat, madu asli gasnya kencang, hati-hati. Ya mudah-mudahan pada beli. Bang lo beli panitia awasnya, kalau beli biarin dah, maksa-maksa dah ya, mudah-mudahan biar pada sehat semua, minum madu ya. Ya ini aja po ya, bukan lagi jualan, ini bukan usaha, bukan sampingan, bukan, emang ini disuruh diperintahin sama guru, jadi kita ngikutin guru dah yang begitu ya. Ya dah, dan mudah-mudahan ya, doain saya Bu biar gemuk, biar sehat Bang. Iya biar sehat. Kalau gemuk bukan atile jadi tole ntar dah. Ini aja. Ya maafin guru-guru kiai yang ada di sini, ya banyak salah, omongan yang agak ngepas, ya bahasa bercanda, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Doain orang-orang tua kita yang udah nggak ada, keluarga yang udah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya orang tua kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak yang sholihin dan sholihat. Kita minta kepada Allah agar senantiasa para pemimpin kita takut sama Allah dan sayang kepada rakyatnya. Doain guru-guru kita, para ulama kita diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Semoga kita di bulan Rajab, bulan Syaban mengharap kepada Allah mendapat berkah, dan kita minta kepada Allah agar ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin rekan-rekan remaja, mohon maaf para guru, para alim ulama, Pak RW maafin ya, Pak RW maafin, Pak RW ya, maafin, RW maafin ya, ya maafin ibu-ibu semuanya, pokoknya everybody kulluhum I love you full. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya. Doain biar sehat semua kita, dijaga oleh Allah dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf panitia, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, pil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya, namanya ngingetin, ngasih tahu takut kelupaan yang daripada repot ya, pengingetin nggak apa-apa dah. Jadi ilallah dah, jangan pakai mikirin dibayar, saya nggak mikirin kok diamplopin enggak. Kenapa? Karena udah ada yang mikirin, itu aja barangkali ya. Malu lah ceramah juga mikirin juga, kan ada yang mikirin. Dah ini aja, lagian gak boleh ngomongin itu. Guru saya ngajarin tuh Pak Mali Bu, bener tegas guru saya ngajarin, kalau ada kiai ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Guru saya ngajarin sampai begitu, kiai ceramah minta dibayar dosa, lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, kata guru saya. Dah mohon maaf ya, canda deh. Ini aja dah, jangan dipikirin ya, usahain. Ini aja dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pok, madunya dibeli Bang, madu Pok, beli madu. Jazakallah. Baik, demikian hikmah Isra Mi'raj yang telah disampaikan oleh Kiai Nur Fadila Yusuf atau Ustadz Tile. Banyak sekali yang telah disampaikan, mudah-mudahan kita cermat, kita jadikan pegangan dan juga amalan kita untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Baik hadirin rahimakumullah, kami sebagai imam majelis pembawa acara beserta rekan-rekan panitia beserta jajarannya mohon maaf apabila penyelenggaraan dari awal persiapan sampai dengan akhir ini banyak di sana sini kekurangan, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Ibu, ini belum didoain, ngapa udah pada pergi? Ayo diam dulu. Ini gak ada berkahnya nanti.
nggak ada berkahnya. Kita udah dari tadi datang, tapi mau didoain kita malah pergi. Ayo duduk lagi. Kita sama-sama menengadahkan tangan untuk berdoa. Tolong. Ya, tolong. Baik. Yang terakhir, marilah sama-sama kita dengarkan atau kita tutup acara Isra Mi'raj ini dengan pembacaan doa penutup yang insya Allah akan dibacakan atau dibawakan oleh Ustadz Sofyan Samsudin. Dari kami, pembawa acara, amir majelis dan juga rekan-rekan panitia, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah wa la ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sayyidati ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بحق وبجاه نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوها عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا مننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واقضي حاجتنا وبلغ مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.